Kenapa keadilan ekonomi? Tadi manusia kan yang dihargai, bukan modal. Gimana Mbak, kabarnya sehat? Alhamdulillah, Bapak sendiri gimana kabarnya? Ya sehat, saya ada di ini Sintang Kalbar nih, karena apa perjalanan saya ternyata di luar perkiraan, jadi ternyata masih ada di jalan, tapi saya masih bisa live kan? Nggih bisa Pak, nggih. Oke. Perjalanan di mana Bapak kalau tahu? Di Sintang, di Bukit Kelam. Pernah dengar Bukit Kelam nggak? Bukit Kelam itu adalah bukit meteor terbesar nomor 2 dunia. Bukit Kelam itu bukit meteor nomor 2 di dunia ya. Dan di sini teman-teman ini banyak mengembangkan koperasi, dan koperasinya di sini hebat banget, dan ada pengembangan koperasi agrowisata di sini gitu. Jadi keren. Nah, kita ngobrol apa ini Mbak? Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Robiatul Pak. Mbak Robi ya. Apa nih malam ini? Sekarang kita ngobrol tentang bagaimana digital ekonomi dalam melalui koperasi di era pandemi COVID-19 Pak. Kayaknya Bapak ini sudah berpengalaman, banyak pengalaman, kurang lebih paling 20 tahun gitu Pak, melalang buana di bidang koperasi. Mungkin Bapak ada spirit atau gimana kok bisa masih eksis di dalam koperasi itu sendiri? Oke, jadi saya ini juga sebetulnya ya hanya praktisi koperasi aja kan, jadi ya memang sudah lama sih, udah 20 tahun lebih lah saya bersama koperasi ini. Tapi ya saya berharap sih koperasi itu bisa berkembang justru sama anak-anak muda seperti Dik Robi ini kan, yang bisa membuat imajinasi baru supaya koperasi ini tidak hanya kesannya simpan pinjam ya. Mengenai kenapa kok koperasi itu tidak bisa dipisahkan dari kata jadul, Pak? Iya. Iya. Karena ya gimana anak muda mau tertarik, orang mendirikan koperasi aja harus dibatasi 20 orang. Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu 9 orang. Mendirikan koperasi itu harusnya 2 orang bisa. International Cooperative Law Guidance itu ICA tadi yang saya sebut tadi, itu mereka itu mendirikan koperasi juga 2 orang di luar negeri. Semisal di Indonesia sendiri diubah jadi 2 orang, tidak bisa nggih Pak? Ya bisa, tergantung. Kalau saya atau Dek Robi misalnya jadi presiden atau jadi DPR baru bisa merubah itu. Oh, jadi lama nggih Pak prosesnya kalau seperti itu? Ya bilang aja anak-anak muda ini harus bilang sama Pak Jokowi koperasi di Indonesia tidak berkembang, anak-anak muda tidak tertarik karena mendirikan koperasi, harus Anda batasi, undang-undang Anda itu harus dirubah, jadi kalau mendirikan koperasi itu 2 orang lah. Sekarang anak-anak muda nggak ada yang komplain sama presiden. Harusnya kan mendirikan koperasi ya seperti mendirikan bisnis biasa. Bedanya itu adalah ketika mendirikan koperasi itu kita harus mengakui bahwa 1 orang 1 suara. Itu artinya begini, misalnya saya sama Dek Robi mendirikan koperasi berdua nih. Nah, bedanya sama PT itu apa? Kalau PT itu yang punya saham lebih banyak, dia yang menentukan kebijakan perusahaan. Saya misalnya punya saham 90% nih, saya setor dari 1 miliar, saya 900 juta, Dek Robi 100 juta. Itu saya yang menentukan semuanya. Nah, kalau koperasi itu bedanya adalah 1 orang 1 suara, walaupun Dek Robi sahamnya hanya 10%, tapi ya secara ekonomi Dek Robi dapat bagian keuntungannya 10%, saya 90%. Tapi dalam mengambil keputusan kita 1 orang 1 suara, itu bedanya koperasi sama PT di situ. Padahal kalau dilihat dari sistemnya enakan koperasi nggih Pak ketimbang PT itu sendiri. Ya, artinya begini, kalau koperasi itu tujuannya kita mendirikan koperasi, tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi. Kenapa keadilan ekonomi? Tadi manusia kan yang dihargai, bukan modal. Artinya People Based Association atau koperasi itu sebagai
koperasi yang asosiasi yang berbasis orang, kalau PT itu asosiasi basis modal. Jadi if I own 51% itu kalau PT saya punya saham 51%, itu berarti keputusannya ada di tangan saya. Tapi kalau koperasi enggak. Intinya itu. Jadi kenapa perlu menghargai setiap orang? Itu karena koperasi itu punya tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan manusia. Jadi kesetaraan manusia itu sebenarnya tujuan koperasi. Jadi koperasi itu pertama kali berdiri di dunia, Dek, itu untuk mengakui kesetaraan manusia. Jadi organisasi modern koperasi pertama ada di Inggris ya, di Rochdale itu disebutlah The Equitable Society Pioneers of Rochdale. Jadi sebetulnya deklarasi kesetaraan manusia. Manusia yang utama, bukan modal. Modal itu hanya alat bantu untuk mencapai kesejahteraan, bukan sebagai alat penentu. Soal ekonomi itu hal itu materi itu hanya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan, bukan menjadi penentu. Makanya di Indonesia ini kan kesenjangan ekonominya kan tinggi. Anda tahu nggak sekarang rasio Gini kekayaan kita, Dek? Nggih, Pak, nggih. Lebih kesenjangan ekonomi kita itu dari kepemilikan kekayaan itu 0,77. Artinya apa? Rasionya itu 0 sampai 1. Kalau 0 itu nggak mungkin semua sama orang itu kekayaannya. Tapi kalau 1 itu nggak mungkin kan satu orang menguasai semua. Tapi kita sudah terlalu tinggi untuk 0,77. Itu bukan hanya terlalu tinggi, keterlaluan tingginya. Artinya apa? Keterlaluan. Menunjukkan kalau orang Indonesia itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makin miskin. Dan sekarang ini kan ada jadi di Indonesia ini, Dek, orang dewasa di Indonesia itu jumlahnya 82% itu dari total orang dewasa Indonesia itu ternyata yang punya kekayaan 1,5 miliar saja itu ternyata jumlahnya hanya 1,1% dari jumlah total orang dewasa. Nah, sementara rata-rata dunia itu adalah 10,1. Artinya apa? Rata-rata dunia itu orang yang terlalu kaya, terlalu miskin itu nggak keterlaluan seperti di Indonesia gitu loh. Di Indonesia ini di Indonesia ini 82% orang dewasa itu ternyata kekayaannya hanya di bawah 150 juta. Sementara konglomeratnya itu yang kayanya minta ampun tadi, yang menyebabkan kesenjangan atau Gini rasio kekayaannya itu menjadi tinggi tadi. Nah, koperasi itu tujuannya adalah apa? Kita itu membangun ekonominya tumbuh tapi berkeadilan. Itu tujuan koperasi, Dek. Tujuan koperasi sebenarnya nggih, Pak, nggih. Ya, jadi tujuan koperasi itu adalah keadilan ekonomi. Jadi kalau tanpa keadilan itu berarti bukan koperasi. Artinya begini, keadilan itu. Kan kita kalau di koperasi itu siapa yang berpartisipasi lebih banyak dapat untung lebih banyak. Tapi bukan hanya partisipasi modal, belanja juga lebih banyak. Misalnya saya punya toko koperasi ini, saya konsumen koperasi. Kan saya juga waktu sejak kuliah saya juga mendirikan koperasi konsumen kan. Itu siapa yang belanja lebih banyak di toko itulah yang dapat keuntungan lebih banyak. Oh, sebenarnya nggih, Pak, nggih. Iya, artinya apa? Ini kan keadilan ekonomi. Menciptakan keadilan. Jadi tidak membuat orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang miskin makin miskin. Tapi dalam praktek sekarang tuh kayaknya berbanding terbalik ya Pak, sama prinsip koperasi itu sendiri. Ya, prinsip koperasi itu kan ada 7 ya, keanggotaan sukarela terbuka. Tapi keanggotaan koperasi kita itu dulu itu kenapa disebut jadul? Karena dulu dipaksa-paksa sama pemerintah menjadi anggota koperasi itu. Termasuk mahasiswa juga berkoperasi itu karena dipaksa sama kampus otomatis menjadi anggota Kopma. Itu sudah udah nggak benar. Terus kemudian keanggotaan terbuka itu bagi semua orang, suku, agama, ras, golongan, status sosial itu tidak boleh beda-bedain. Mahasiswa bikin koperasi mahasiswa itu sudah membeda-bedakan status sosial. Enggak, Pak. Jadi mahasiswa sama tukang becak misalnya kan gitu. Nah, itu sebenarnya mahasiswa juga walaupun dia aktivis Kopma tapi dia tidak ngerti koperasi. Prinsip koperasi aja dia langgar kan? Enggak, Pak, enggak. Nah, jadi sebetulnya problem koperasi di Indonesia itu karena banyak yang tidak tahu koperasi yang seharusnya itu seperti apa. Nah, termasuk mahasiswa.
di kampus juga sudah tidak diajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Terus kemudian nggak ada riset-riset tentang koperasi. Gimana koperasi mau berkembang kalau maaf ya, kampus itu harusnya kan melihat koperasi itu sebagai temuan ilmu ekonomi yang tidak kapitalis, yang berkeadilan. Kenapa kok tidak diajarkan? Kenapa kok tidak diajarkan di kampus? Karena apa? Kurikulum kampus itu dikuasai oleh para kapitalis, tidak boleh mengajarkan koperasi. Kalau mengajarkan koperasi, nanti para konglomerat kapitalis-kapitalis yang kaya itu takut kalau mereka itu kekayaannya menjadi berkurang. Makanya mahasiswa sekarang itu nggak usah nunggu-nunggu kampus bikin kurikulum, tidak usah nunggu-nunggu presiden merubah undang-undang supaya kita mudah mendirikan koperasi. Bikin aja koperasi di semua sektor, dari konsumsi termasuk digital ekonomi tadi, startup koperasi dan sebagainya. Misalnya kayak teman-teman bikin platform untuk penulisan, terus kemudian platformnya ini atau platform untuk fotografi misalnya bareng-bareng yang hobi fotografi. Lalu inilah platformnya ini 15% untuk biaya koperasinya lah, ngurus koperasinya. Yang 80% balikin lagi semua ke para konten kreatornya atau writers atau fotografersnya gitu. Jadi anak-anak muda itu harusnya sekarang menerobos itulah, jadi crackers, nge-crack gitu loh, Cak. Jadi ini kita itu dibodoh-bodohin terus sama kapitalis, korporat kapitalis. Anak-anak muda dimotivasi untuk mendirikan startup, tapi habis itu hanya disuruh mengejar valuasi, terus kemudian mereka itu disuruh dibeli sahamnya, didilusi sahamnya oleh angel investor kan gitu. Bahkan sekarang sudah mulai ke pasar modal dan sebagainya karena kejenuhan dari para angel investor ini. Nah, anak-anak muda ini sekarang ini harusnya punya imajinasi yang lebih. Koperasi itu perusahaan futuristik loh. Ada nggak PT atau perusahaan yang bisa dimiliki oleh konsumennya? Ada nggak? Nggak ada, Pak, sekarang. Apalagi hanya orang-orang tertentu yang memiliki perusahaan sekarang, Pak. Ya, lah kalau koperasi itu konsumen aja bisa jadi pemilik. Ada 80 juta pelanggan listrik Indonesia. Kenapa kita hanya jadi objek pengerukan keuntungan oleh PLN dan kawan-kawannya ini? Kenapa kita sebagai pelanggan tidak bisa menjadi pemilik perusahaan? Kalau di Amerika Serikat, National Rural Electricity Cooperative Association itu perusahaan listrik tapi dimiliki pelanggannya, Dek. Jadi bukan dikuasai oleh BUMN, terus menteri BUMN-nya yang menentukan presiden direktur semau-mau dia, bahkan orang-orang yang duduk di komisaris itu orang-orang yang tidak kompeten. Kalau koperasi itu adalah dipilih dari anggota secara demokratis, kemudian nanti keuntungannya juga dibalikin ke kita. Jadi mau tarif listriknya dinaikin, nggak ada masalah. Lah kenapa kok tidak ada perusahaan listrik basis koperasi? Yang kurang ajar lagi itu adalah pemerintah sama DPR bikin undang-undang yang mengatakan bahwa BUMN itu wajib badan hukumnya perseroan. Seharusnya kan badan hukumnya itu koperasi boleh. Bahkan ini kan perintah konstitusi kita kan bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Artinya koperasi itu harusnya menjadi prioritas. Kenapa undang-undang BUMN itu mewajibkan badan hukum perseroan? Kalau diwajibkan itu berarti kan diskriminatif kan? Saya wajibkan Robi untuk menggunakan sepeda, tidak boleh pakai mobil. Berarti kan diskriminatif sama yang punya sama sepeda. Kemauan sepeda, si mobil gitu. Saya sama Dik Robi yang Dik Robi diwajibkan untuk bangun jam 7. Tapi ya itu tadi saya tidak Dik Robi tidak diberikan pilihan gitu loh. Itu kan diskriminatif terhadap saya. Sama-sama warga negara saya anggaplah sama Dik Robi. Dik Robi wajib menjadi presiden, tapi saya tidak diberikan kesempatan untuk jadi presiden. Saya tidak dikasih aturan supaya saya boleh menjadi presiden. Itu kan diskriminatif. Oleh karena itu, Pak. Ya, itu, Pak.
masalahnya kalau di perkuliahan sendiri kurikulum mengenai koperasi itu sendiri tidak ada. Bahkan ketika bahkan ketika ada hari koperasi, rasanya itu kayak biasa aja itu Pak, kayak gak berdampak itu Pak di Indonesia sendiri. Ya, hari koperasi itu seremoni, malah kegiatannya itu sama Menteri Koperasi, sama pemerintah. Yang namanya koperasi itu kan milik masyarakat, gerakan masyarakat. Ya harusnya yang bikin hari koperasi itu masyarakat. Kalau yang bikin pemerintah itu ciri-ciri koperasi negara itu tidak berkembang ya. Contohnya Indonesia inilah yang sibuk bikin hari koperasi malah koperasi, bukan masyarakat. Iya, kayaknya baru ingat hari koperasi itu sudah dari sejak didirikan koperasi itu bikin kongres tahun 47 itu di Tasikmalaya. Itu sudah dari koperasi, tapi kan gaungnya nggak ada. Karena apa? Karena yang menyelenggarakan pemerintah, bukan masyarakat. Jadi kayak milik sendiri, bukan milik pemerintah, bukan milik masyarakat. Iya, karena masa banyak yang tahu tentang koperasi. Lah koperasi itu sudah diaborsi sejak belum lahir. Kenapa? Karena sudah tidak diajarkan di kampus. Mahasiswa aja tidak tahu koperasi, gimana mau memilih sesuatu kalau dia tidak tahu. Kayak Dik Robi misalnya, Dik Robi tidak tahu apa itu koperasi, apa itu PT, kebaikan koperasi apa, PT itu kelemahannya apa, kejahatan PT itu apa, kebaikan koperasi, tidak tahu. Atau Dik Robi misalnya suruh menikahi seorang laki-laki, tapi Dik Robi tidak tahu, suruh memilih dua orang laki-laki, tapi dua-duanya Dik Robi tidak mengenal, tidak tahu apa-apa. Tersesatlah. Gimana Dik Robi mau milih kan? Iya Pak. Memilih sesuatu yang tidak tahu. Nah, masyarakat kita itu kebanyakan kan nggak tahu koperasi. Taunya ya koperasi itu rentenir dan simpan pinjam itu Pak. Simpan pinjam, kalau bisa pinjam aja, nggak usah simpan, nggak usah bayar. Bisa, nggak usah kembaliin. Ya gitu lah. Jadul banget akhirnya kan kesannya ya. Sebab-sebabnya kan Dik Robi udah tahu tadi kan. Koperasi di Indonesia tidak berkembang. Terus kok saya masih bingung, kenapa Bapak sampai sekarang kok mengabdi di koperasi, padahal sudah tahu sendiri koperasi di Indonesia itu bagaimana Pak? Mungkin Bapak ada spirit atau bagaimana Pak? Kan saya tahu apa itu yang seharusnya koperasi. Kenyataannya jelek, tapi yang seharusnya itu kan begini begitu baik, adalah untuk keadilan ekonomi. Apa yang mendorong saya itu tetap aktif di koperasi adalah karena saya ingin memperjuangkan sistem keadilan ekonomi supaya masa depan Republik Indonesia itu akan berkeadilan, akan betul-betul adil dan makmur ya. Makmur tapi adil gitu. Nah, di Indonesia ini apa? Kenapa tadi ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan sekarang ini banyak warga negara tapi tidak punya sejengkal jazirah pun atau sejengkal tanah pun. Bahkan anak milenial sekarang ini sudah terancam jadi homeless semua karena mereka itu tidak disiapkan rumahnya mahal, dikelola oleh developer kapitalis, tidak disiapkan oleh pemerintah dan juga koperasinya ini juga tidak ada. Nah, saya ingin mencegah ini supaya apa, anak-anak muda nanti punya koperasi perumahan, jadi bisa memiliki rumah dengan murah, dan kemudian juga kalau membayar listrik itu akhir tahun dapat dividen. Semua BUMN itu kalau bisa dikoperasikan. Jadi ada 118 BUMN, kenapa PT semua? Kenapa tidak dikoperasikan semua? Kenapa harus di PT-kan semua? Katanya bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, koperasi itu soko guru, tapi kenapa kok didiskriminasi, tidak boleh menjadi badan hukum BUMN? Jadi saya meminta sama Dik Robi sama kawan-kawan, untuk itu undang-undang BUMN itu ke Mahkamah Konstitusi, lakukan uji materi supaya dibatalkan. Jangan diskriminatif terhadap koperasi. Jadi harusnya badan hukum BUMN itu jadi koperasi supaya dimiliki masyarakat langsung, supaya masyarakat juga menikmati apa itu manfaatnya jadi pemilik Telkom, pemilik PLN, pemilik BRI, pemilik Bank Mandiri, yang itu adalah perusahaan-perusahaan kita. Sekarang ini kan buat bancaan aja sama mereka kan. Pak, Itulah, ayo Dek,
yang ahli hukum siapa, mahasiswa yang dari Fakultas Hukum itu maju judicial review undang-undang BUMN, nanti saya siap menjadi memberi keterangan ahli lah gitu di Mahkamah Konstitusi kalau teman-teman mau, supaya nanti dirubah supaya masa depan teman-teman itu jadi bukan hanya jadi objek kebijakan tapi jadi penentu kebijakan ya. Nggih, Pak, nggih. Apalagi kan kita sebagai anak milenial, Pak, kan pasti nanti sebagai penerus bangsa Indonesia itu nanti ke depannya gimana gitu, Pak. Betul, saya sampai hari ini kenapa masih concern sama koperasi, karena saya pengennya anak-anak muda, milenial, generasi mendatang itu tidak menjadi objek pemerasan dari perusahaan-perusahaan yang hanya mengejar keuntungan, kepentingan, menumpuk kekayaan gelintir orang ini. Kenapa sampai hari ini saya masih ingin berjuang, karena tujuannya untuk itu deh. Nggih. Kan pasti Pak Suroto sudah melakukan riset di seluruh dunia. Mungkin ada koperasi yang menurut Bapak itu bagus dan baik, itu seperti apa nggih, Pak? Dari negara tetangga kita, Singapura misalnya, itu toko namanya NTUC Fair Price. NTUC Fair Price itu toko, jaringan toko terbesar di Singapura, itu adalah koperasi. Market share-nya atau pangsa pasarnya sampai 64%. Jadi kayak Gelail, Carrefour, apa segala macam itu digabung, itu tidak bisa mengalahkan satu koperasi. Nah, itu dimiliki oleh 1 juta lebih masyarakat Singapura. Jadi konsumen jadi pemilik, jadi konsumen bukan hanya belanja, tapi akhir tahun nanti mereka dapat dividen. Mereka itu kalau akhir tahun juga mau rapat anggota, mereka itu disuruh memilih, ada kotak-kotak voting di mall-mall kayak gitu. Anda memilih calon ketuanya siapa. Terus kemudian apakah Anda punya masukan untuk, karena Anda ini pemilik. Kayak Barcelona Football Club itu deh, itu juga dimiliki oleh fansnya koperasi. Kalau bukan koperasi nggak mungkin kan perusahaannya dimiliki oleh fansnya. Kalau di Indonesia, klub-klub bola itu dimiliki oleh Pak Erick Thohir dan Kaisang. Erick Thohir. Nggih. Harusnya klub bola itu dimiliki oleh fansnya. Nggih, seharusnya seperti itu, Pak. Nggih. Ya, yang koperasi itu contohnya Barcelona Football Club itu hanya salah satu cabang aja. Sebenarnya ada 13 cabang olahraga yang dimiliki oleh koperasi di negara Spanyol itu. Oleh koperasi. Dan pemiliknya siapa? Adalah pemiliknya fans club. Kalau di Indonesia ini kan pemilik koperasi klub-klub itu nggak ada. Yang ada kayak Pak Kaisang, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, itulah yang pemilik klub karena dia kaya. Bola itu ya dimiliki fans klubnya, terus kemudian PLN itu harusnya dimiliki pelanggannya. Jadi harus ada perubahan-perubahan besar. Saya berharap mahasiswa ini jangan hanya diam sajalah, duduk di kampus diam-diam. Teman-teman ini punya hak konstitusional untuk mengajukan undang-undang yang nggak benar seperti undang-undang BUMN, itu harusnya diuji materi ke Mahkamah Konstitusi supaya dibatalkan itu, supaya BUMN itu bisa dimiliki oleh masyarakat. Ada 118 BUMN. Ada 800-an anak perusahaan BUMN, ada ribuan cicitnya BUMN. Itu harusnya yang menentukan kita, keuntungannya untuk kita, karena itu duit kita. Kita ini hanya jadi objek produk kebijakan mereka kan. Mahasiswanya juga diem aja di kampus, lupa kalau dijadikan objek kebijakan. Enggak, sebetulnya kalau untuk judicial review itu Dek Robi ngajak 10 orang yang ahli hukum satu, terus kemudian maju bikin surat permohonan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Uji materinya dikonsultasikan sama saya misalnya. Itu cukup 5 orang mahasiswa pun udah bisa, itu punya hak konstitusional. Nanti sidangnya juga bisa online kok sekarang. Gak usah heboh-heboh besar-besaran, sekarang itu hanya butuh beberapa gelintir mahasiswa yang elit yang cerdas-cerdas gitu. Nanti saya siap juga jadi memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi. Saya sudah pernah berjuang deh kemarin itu untuk membatalkan undang-undang koperasi. Nah sekarang kalau saya itu tiap hari harus ke situ terus, ke Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang terus. Nah terus anak-anak muda ini nanti jadi apa? Kan aku pengennya ya anak-anak muda juga lah yang bergantian lah. Saya juga pernah muda, saya sudah pernah membatalkan undang-undang, bisa ternyata seorang Suroto dan kawan-kawan yang masih punya satu visi.
undang-undang dibatalkan kan, undang-undang 17 tahun 2012 dibatalkan sepenuhnya. Tapi undang-undang 25 atau undang-undang sebelumnya juga buruk. Nah, sekarang RUU ini disusun oleh DPR sama Presiden. Nah, itu yang harusnya dipantau juga kan gitu. Perjuangannya masih panjang, Dek. Okay. Tapi mahasiswa juga harus punya idealisme. Mahasiswa saya waktu mahasiswa saya digebuki sama tentara, saya sanggup kok. Nyawa saya korbankan. Saya nggak mikir nyawa. Sekarang mahasiswa kenapa kok ngrokro? Okay. Saya senang itu mahasiswa UI banyak melawan sekarang kan. Iya, Pak. Terus membentuk jadi karena disepelekan, harusnya mahasiswa itu kan menulis ilmiah. Sekarang mereka di IG-nya itu kan, iya, itu bagus-bagus sekali gitu. Lah saya berharap sih teman-teman ini juga seperti itulah, kritis lah. Iya. Nah, digital ekonomi koperasi itu seperti apa? Nah, sekarang itu isunya kan isu kepemilikan. Kenapa kok tidak ada regulasi yang melindungi model kepemilikan koperasi? Kenapa kok nggak ada misalnya isu mosok seperti Super App, seperti ya saya sebut aja ya kayak G sama G gitu kan, double G ini. G. Itu Super App di mana-mana seluruh Indonesia. Harusnya itu konsumen-konsumen dan sebagainya itu diajak menjadi mitra. Sekarang kan kemitraan semu itu.